Selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut membaca, silahkan klik like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bab 8. Reva kembali ke Apotek Fortune. Dokter Tanaka sedang tidak ada di sini, tetapi orang-orang di toko sangat menghormati Reva. Di dalam bangsal, kondisi Reina sangat baik dan Dokter Tanaka sengaja mengirim 2 perawat untuk menjaganya di sini. Baru saja dia duduk di situ, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang bergegas di luar. Tak lama kemudian Febri, supir Dokter Tanaka, berlari masuk. Febri tampak gembira begitu melihat Reva dan berkata dengan cemas, "Tuan Li, akhirnya kau ada di sini." "Ada apa?" Reva bertanya dengan penasaran. "Waktunya sedikit mepet. Bisakah kau ikut denganku? Mari kita bicarakan." Sambil berjalan, Febri berkata dengan cemas, "Dokter Tanaka mengalami kecelakaan." Reva segera berdiri. Dokter Tanaka selalu baik terhadapnya. Dia tidak bisa hanya duduk diam saja jika masalahnya berhubungan dengan Dokter Tanaka. "Ayo pergi." Reva mengikuti Febri keluar dan Febri melajukan mobil dengan cepat ke pinggiran kota. Dalam perjalanan, Febri juga secara singkat menjelaskan situasinya secara mendetil kepada Reva. Ternyata masalah itu disebabkan oleh Kenji Sim. Di belakang Kenji Sim adalah seorang pria besar bernama Austin King, yang juga dikenal sebagai raja pertama di kota Carson. Di kota Carson, 10 kepala keluarga terkenal pun masih harus menundukkan kepala dan memberi hormat ketika melihat Austin King. Austin hanya memiliki seorang putri yang berada dalam kondisi koma setelah kecelakaan mobil tahun lalu. Austin telah mengundang begitu banyak dokter tetapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkannya. Kenji yang telah memakan pil long life yang dia berikan padanya merasakan efeknya sangat bagus. Jadi dia langsung meminta satu lagi agar bisa diberikan kepada Austin untuk menyembuhkan putrinya. Efek dari pil long life memang tiada tandingannya. Setelah putri Austin meminum pil itu memang memiliki efek magis. Tetapi dia tidak pernah bangun. Kenji memanggil Dokter Tanaka dan memintanya untuk menyembuhkan putri Austin secara langsung. Dokter Tanaka tahu kemampuannya sendiri dan dia tetap menolak. Tapi saat itu ada seorang dokter jenius yang juga hadir dan mereka saling bertentangan. Dokter Tanaka menjadi marah dan memberikan pengobatan akupuntur. Lalu pada akhirnya putri Austin tidak dapat diselamatkan, malah menjadi lebih kritis. Dan dokter jenius itu sengaja mengambil celah itu untuk memberitahu Austin bahwa Dokter Tanaka ini adalah seorang dokter dukun dan bahwa pil obat sebelumnya telah dicuri darinya. Austin yang mendengar itu menjadi sangat marah sehingga dia ingin membunuh Dokter Tanaka. Lalu Dokter Tanaka buru-buru memberitahu tentang Reva. Kemudian Austin memberinya kesempatan 2 jam. Jika dia tidak dapat menemukan Reva maka dia akan membunuh Dokter Tanaka. Febri lalu berlari kembali dan telah menunggu Reva selama setengah jam. Tentu saja, dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan Reva secara detail tadi karena diburu oleh waktu. "Tuan Li, nama dokter jenius itu adalah Asuka Das. Dia adalah keturunan dari keluarga Das yang terkenal itu. Keluarga Das merupakan salah satu dari 10 keluarga ternama di kota itu. Oleh karena itu dia bisa menduduki peringkat pertama dalam keterampilan medis di kota Carson." Febri berkata dengan suara rendah. "Dokter Tanaka berkata bahwa orang ini mungkin menginginkan resep obat di tanganmu ini, karena itu dia bersikeras bahwa kami mencuri resep obat darinya. Jadi, nanti kau harus berhati-hati dengan orang ini." Reva mengerutkan keningnya. Sudah sampai seperti ini Asuka masih saja memikirkan cara untuk mendapatkan resep obat. Orang seperti dia memang benar-benar menyebalkan. Setelah mengatakan ini, Febri membawa Reva ke kediaman Austin. Austin tinggal di sebuah rumah bangsawan yang sangat besar. Luasnya sekitar ratusan hektar dan penuh dengan tanaman berharga. Penampakan loteng di dalam rumah itu juga seperti di dalam istana. Didekorasi dengan sangat indah. Di kamar lantai 2 itu Reva melihat sekelompok orang dan Dokter Tanaka ada di antara mereka. Di samping Dokter Tanaka duduk seorang parubaya dengan muka pucat. Dia adalah Kenji Sim. Di sisi lainnya duduk seorang pria parubaya yang kekar dan menarik. Rambutnya sedikit putih dengan alis yang seperti bentuk pedang dan tampak acuh tak acuh. Tanpa perlu diperkenalkan Reva juga tahu bahwa orang ini adalah Austin, raja pertama kota Carson. "Tuan Li." Dokter Tanaka yang melihat Reva langsung bersemangat. Kau sudah sampai."
Austin juga mengamati Reva. Dia melihat Reva yang masih sangat muda dan berpakaian dengan sangat lusuh. Dia tidak bisa menahan kerutan di keningnya dan bertanya, apakah dia adalah dokter jenius yang kau katakan tadi? Betul sekali. Dokter Tanaka mengangguk cepat. Hehe. Ini benar-benar sepertinya semua orang bisa menjadi dokter jenius sesuka hati. Pada saat ini seorang lelaki tua berjanggut putih yang berada di samping Austin tiba-tiba tertawa. Dokter Tanaka, kau dan aku bisa dikatakan adalah orang yang sejalan dan sepemikiran dalam dunia medis. Seharusnya kau mengerti bahwa tidak ada jalan pintas untuk menguasai ilmu medis. Semua itu harus dikuasai dan dipelajari satu persatu dengan memakan waktu yang sangat lama. Kau berani mencari seorang anak kemarin sore untuk menyamar menjadi dokter jenius di sini. Dokter Tanaka, apakah kau benar-benar berpikir bahwa Tuan King terlalu menyayangimu sehingga dengan berani kau ingin menipu Tuan King? Orang tua berjanggut putih ini adalah Asuka Das yang dikenal sebagai dokter jenius nomor 1 di kota Carson. Wajah Austin sudah tampak sedingin es. Bagaimana mungkin anak ini telah menjadi dokter jenius di usianya yang begitu muda? Reva tiba-tiba berkata, jika usia dapat menentukan keterampilan medis bukankah lebih baik mencari seorang bajingan dibanding kau? Apa katamu? Asuka terlihat sangat marah. Aku bilang kau telah hidup dengan sia-sia selama bertahun-tahun. Reva berkata dengan nada dingin. Beraninya kau. Asuka meraung. Kau seorang pembohong liar. Beraninya kau bertindak sembrono di sini. Pelayan. Ayo seret dia keluar. Reva bertanya balik. Dengan menyeret aku keluar lalu apakah kau mau menyelamatkan nyawa Nona King? Aku. Asuka tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang. Kalau begitu, kau benar-benar bisa menyelamatkan putriku. Austin berkata dengan sungguh-sungguh. Sulitkah untuk menyelamatkannya? Reva melirik Austin dan berkata dengan dingin. Yang paling penting adalah mengobati penyakit Rahasini yang sedikit rumit. Kau, apa yang kau katakan? Raut wajah Austin tiba-tiba berubah. Wajahnya tampak terkejut. Reva berkata, apa yang kukatakan tadi? Kau jelas mengenainya. Ketika Nona King lahir, beratnya tidak sampai 3 pon. Apalagi ibunya meninggal karena distosia persalinan yang sulit ketika dia lahir. Apa yang kau bicarakan? Asuka mencibir, hei. Anak muda, kau benar-benar tidak mengerti apa-apa. Dengan berat 3 pon dapat menyebabkan distosia dan meninggal. Kau kira itu 13 pon. Dokter Tanaka juga tampak ketakutan. Ini bagaimana mungkin? Diam. Austin King tiba-tiba meraung dan menyebabkan Asuka gemetar. Tuan King, dia jelas telah berbohong. Dia mengatakan bahwa Nona King memiliki penyakit tersembunyi bahkan tanpa melihatnya. Bagaimana mungkin? Asuka memandang Reva dengan dingin. Wah, dengan kau mengada-ada seperti itu berarti kau ahli dalam ilmu medis. Hehe, apakah sekarang semua penipu telah menjadi begitu tidak profesional lagi? Austin menatap Asuka dengan dingin dan menggertakkan giginya. Perkataan Tuan Li memang tidak salah. Ketika putriku lahir, beratnya hanya 2,7 pon. Selain itu, ibunya juga meninggal saat melahirkannya. Apa? Asuka dan Dokter Tanaka berseru pada saat yang sama. Ini benar-benar sangat tak terduga. Mengapa bisa seperti itu? Asuka bertanya dengan curiga. Austin menggertakkan giginya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Istriku menderita penyakit sel darah. Dia kekurangan trombosit dalam darahnya. Asalkan ada luka pada tubuhnya, luka itu tidak bisa sembuh dan dia akan kehilangan banyak darah. Ketika dia melahirkan seorang anak dia telah menderita pendarahan hebat. Benar-benar bernasib buruk. Asuka dan Dokter Tanaka saling memandang. Keduanya terlihat sangat terkejut. Reva bahkan dapat melihat hal seperti itu dengan sekilas mata. Austin memandang Reva seolah-olah dia telah melihat seorang penyelamat dan berkata dengan suara gemetar, kau benar-benar dapat menyelamatkan putriku. Aku sudah katakan, tidak sulit untuk menyelamatkannya. Reva berkata dengan tenang. Penyakit rahasia ini sedikit sulit tetapi tidak apa-apa. Austin menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba membungkuk. Jika Tuan bisa menyelamatkan putri kecilku, aku akan memberikan setengah dari semua harta yang kumiliki kepada Tuan. Apa? Semua orang di sekitar mereka berseru. Austin, sang bangsawan itu memiliki hampir setengah dari seluruh industri di kota Carson. Dan dia ingin memberikan setengahnya kepada Reva.
Betapa murah hatinya dia. Haha, Reva mencibir. Aku tidak membutuhkan semua ini tetapi karena kau begitu mencintai putrimu maka aku akan membantumu. Austin tak tahan untuk tidak tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang mempunyai sikap seperti Reva yang menganggap uang sebagai kotoran. Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Mata Aska berkilat. Kilat, jika kau tidak dapat menyelamatkan Nona King hari ini maka kau harus mengembalikan obat keluarga kami termasuk resepnya. Bersambung.